Selamat siang insan muda madani dimanapun kamu berada. Gimana kabarnya? Semuanya sehat ya? Valeria senang sekali di hari ini edisi Kamis 2 Februari 2023 kembali hadir menyapa kamu semuanya yang lagi beraktivitas atau yang lagi santai di rumah bersama keluarga tercinta. Nah, seperti biasa di edisi Kamis kita ada talk show Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, dan telah hadir bersama Valeria Dr. Alfi Faiza Rahman selaku dokter umum dari Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Nah, tema yang kita ambil pada kesempatan siang hari ini adalah strategi gaya hidup untuk mencegah kanker. Jadi stay tune terus bersama kita hanya di 102,5 sampai nanti pukul 3 sore, dan kebersamaan kita bisa berpartisipasi sama Dani di dua layanan ya, di radio SMS di 089699057548 atau juga bisa melalui radio on air di 0353891788. Keep stay tune terus bersama Valeria di sini karena langsung saja kita sapa narasumber yang udah hadir bersama kita. Ada Dr. Alfi Faiza Rahman. Halo, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam, Mbak. Sehat dok ya? Alhamdulillah sehat. Iya, ini musimnya sudah mulai naik turun ya, kayak Ya. baju gitu ya. Gitu. Jadi kalaupun musim penghujan tetap semangat. Oh iya, harus gitu ya. harus tetap semangat. Iya, apalagi kalau untuk insan madani dimanapun berada, pasti semangatnya bisa lebih dari 100% ya dok. Oke dokter, hari ini kita bahas tentang strategi gaya hidup untuk pencegahan kanker. Nah, insan madani tentu saja yang ada di rumah mempunyai bekal yang tidak banyak tentang yang namanya kanker. Valeria sendiri juga masih belum banyak paham gitu tentang kanker, jadi penasaran aja sebenarnya kanker itu penyakit apa sih gitu. Kalau dulu kita melihatnya kanker itu kan kantong kering gitu ya. Kalau sekarang apakah kanker itu merupakan penyakit lain gitu? Nah, dan juga apa yang menyebabkan sehingga kanker itu muncul dokter? Silakan. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini pada sore hari ini alhamdulillah terima kasih kepada yang sudah memberikan saya waktu untuk memaparkan tentang strategi gaya hidup untuk mencegah kanker. Pertama kali sebelum kita membahas tentang pencegahan kanker itu sendiri, kita harus mengerti dan paham kanker sendiri itu apa. Karena kadang ada salah paham di masyarakat kita antara kanker dan tumor. Oh iya, seperti betul. itu. Nah, jadi sebelum kita membahas kanker, pertama kita akan membahas tumor terlebih dahulu. Nah, definisi dari tumor sendiri itu adalah adanya jaringan abnormal yang tidak seharusnya ada di situ, dia itu ada dan tumbuh di dalam tubuh. Nah, dalam tumor itu sendiri itu ada dua, yaitu tumornya jinak dan juga tumor ganas. Untuk tumor jinak sendiri itu di mana adanya jaringan abnormal yang ada di dalam tubuh yang memiliki pertumbuhan yang sangat lambat. Misalnya pada pertama kali saat kita menemukan adanya benjolan, entah itu di payudara atau misalnya di leher, ketika kita pegang ternyata sebesar kelereng. Nah, ketika kita evaluasi setahun masih sebesar kelereng, 2 tahun pun masih sebesar kelereng. Nah, ini bisa kita kategorikan sebagai tumor yang jinak. Seperti itu. Dan juga batasnya itu selalu tegas dan bisa digerakkan. Nah, sedangkan untuk tumor yang ganas atau bisa kita sebut sebagai kanker, nah, ini merupakan pertumbuhan jaringan yang ada di dalam tubuh dengan pertumbuhan yang cepat. Misalkan pada saat sekarang kita mengetahui dalam diri kita ini ada benjolan di payudara, nah itu sebesar kelereng. Pada saat 2 bulan kemudian kita melakukan evaluasi, ternyata benjolan itu semakin membesar, tidak bisa digerakkan dan batasnya itu tidak tegas, seperti itu. Nah, ini bisa masyarakat sekalian itu berpikiran bahwa apakah ini yang termasuk tumor ganas, seperti itu. Nah, tumor ganas di sinilah yang disebut juga sebagai kanker, seperti itu. Oke, jadi memang bedanya kalau jinak itu masih identik dengan tumor gitu ya. Kalau sudah ganas sudah masuk dalam kategori kanker. Biasanya seperti itu. Oke.
Ya, silakan dokter Terus selanjutnya. setelah itu biasanya ada beberapa faktor resiko Mbak untuk mau itu dia tumor jinak ataupun tumor ganas. Yang pertama itu dari genetik. Oke. Jadi untuk genetik atau sebuah keturunan di mana jika ada individu yang mempunyai riwayat keluarga dengan adanya riwayat kanker, entah itu pada kakek neneknya ataupun pada ayah ibunya, dia akan dapat lebih tinggi berisiko terjadi kanker dibandingkan dengan individu yang tidak memiliki riwayat kanker pada keluarganya. Seperti itu. Ini faktor risiko yang pertama. Sedangkan itu ada faktor risiko yang kedua, yaitu pada perempuan. Nah, biasanya di sini pada perempuan itu lebih berisiko terjadinya kanker payudara karena dia memiliki hormon estrogen dan progesteron. Oke. Di mana biasanya ini terjadi pada perempuan-perempuan yang obesitas. Oh, gitu. Karena estrogen dan progesteron itu disimpan di dalam lemak, seperti itu. Nah, dan ini nih yang paling populer sebenarnya penyebab kanker itu karena zat karsinogenik. Nah, zat karsinogenik sendiri itu adalah zat yang dapat memicu sel kanker. Oke. Biasanya dia ada pada makanan yang dibakar. Yang dibakarnya seperti apa? Yang dibakar kadang sampai ada gosong-gosongnya itu, Mbak. Nah, biasanya seperti itu. Nah, dari yang ada gosong-gosongnya itu, kita sering mengkonsumsi makanan yang seperti itu, itulah yang bisa memicu memicu sel kanker di dalam tubuh kita, seperti itu. Nah, dan yang ketiga, di mana ini yang biasa bapak-bapak lakukan biasanya, Mbak, yaitu merokok. Nah, merokok ini salah satu faktor resiko yang biasa terjadi, yang bisa terjadi pada orang-orang yang memiliki penyakit kanker. Di mana perokok itu ada dua, yaitu perokok aktif dan perokok pasif. Untuk perokok aktif sendiri itu biasanya dia yaitu individu yang merokok. Itu bisa terjadi kanker pada rongga mulut, kanker pada tenggorokan, dan juga kanker pada paru. Nah, tapi ternyata ketika kita merokok, efek negatifnya itu bukan pada diri kita sendiri, tapi kepada di sekitar kita yang setiap hari juga menghirup asap rokok yang kita keluarkan, seperti itu. Nah, ini disebut sebagai perokok pasif. Nah, jika dia terus-terusan menghirup itu selama berpuluh-puluh tahun, maka bisa menyebabkan juga salah satunya adalah kanker paru, seperti itu. Setelah rokok, di sini juga ada lagi yang bisa menyebabkan kanker, yaitu infeksi. Infeksi yang paling tersering bisa menyebabkan kanker itu adalah infeksi virus. Infeksi virusnya itu biasanya hepatitis B dan C. Biasanya pada pasien-pasien dengan hepatitis B dan juga hepatitis C yang sudah lama tidak didiagnosis dengan bagus dan tidak dilakukan terapi dengan bagus, biasanya dia akan menyerang hati dan menyebabkan kanker hati, seperti itu. Dan biasanya pada perempuan-perempuan ini ada namanya infeksi virus HPV, di mana infeksi virus HPV ini merupakan kanker serviks. Jadi ketika terkena infeksi virus HPV dan dia sudah bertahun-tahun juga, itu bisa menyebabkan kanker serviks. Nah, hal ini biasanya menular karena seks bebas, seperti itu. Dan yang terakhir, ini juga bisa karena paparan sinar UVA dan UVB yang dari matahari. Biasanya ini terjadi pada pekerja-pekerja lapangan yang tidak memberikan perlindungannya pada kulitnya, seperti itu. Misalnya pada pekerja lapangan atau petani yang tidak memakai topi saat terkena matahari dengan jam kerja yang sangat panjang dan itu dilakukan setiap hari, seperti itu. Untuk dari faktor resiko yang banyak itu sebenarnya kita bisa melakukan beberapa pencegahan. Yang pertama, di mana yang pasti dari semua penyakit itu adalah gaya hidup sehat. Nah, gaya hidup sehat ini apa aja? Di sini ada sekitar 4. Di mana yang pertama, kita ini harus mampu untuk mempertahankan berat badan yang ideal. Tidak obesitas juga dan juga tidak underweight juga, seperti itu. Setelah itu yang kedua, selalu melakukan olahraga rutin 1 minggu 3 kali dengan durasi 10-30 menit.
Setelah itu yang ketiga, di mana melakukan diet rendah lemak. Jadi agar berat badan kita tidak bertambah, apalagi pada perempuan ya, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa estrogen dan progesteron itu bisa disimpan di dalam lemak seperti itu. Dan yang keempat itu mengkonsumsi makanan yang gizinya seimbang, di mana protein, karbohidrat dan seratnya itu dia pada porsi yang seharusnya, bukan yang harusnya proteinnya banyak tapi seratnya sedikit, tidak seperti itu. Setelah sudah melakukan gaya hidup sehat, bisa juga kita mengurangi makanan yang mengandung zat-zat karsinogenik seperti makanan yang dibakar. Apakah ini harus tidak mengkonsumsi makanan yang dibakar seumur hidup, dok? Tidak, tentu tidak. Karena istilahnya kayak kalau misalnya ada yang sudah mempunyai riwayat kanker di dalam keluarganya atau riwayat tumor, berarti kan dia berpotensi berisiko lebih tinggi daripada yang tidak. Sehingga orang-orang yang seperti itu bisa mulai mengawarekan dirinya sendiri. Oh, ternyata pada minggu ini saya terlalu banyak makan makanan yang dibakar. Oke, minggu depan tidak usah. Jadi kayak dibatasi. Bisa 1 bulan 3 kali, atau mungkin suka banget nih sama makanan yang dibakar, oke lah kita kasih kompensasi 1 minggu sekali, seperti itu. Terus yang ketiga ini adalah lindungi kulit dari paparan sinar UVA dan UVB. Nah biasanya ini pada pekerja lapangan atau pada petani, usahakan selalu memakai topi saat bekerja. Dan juga sekarang kan banyak beredar kayak sunscreen gitu ya Mbak. Ya, nah itu juga bisa memakai sunscreen pada saat sebelum bekerja, dan jangan lupa sunscreennya harus ada kandungan PA+++++, karena itu kandungan yang bisa istilahnya kayak tidak menyerap UVA dan UVB ke dalam kulit kita seperti itu. Nah, dan yang keempat kita bisa melakukan imunisasi. Imunisasi ini yang sudah dilakukan di puskesmas itu adalah imunisasi hepatitis B untuk tadi mencegah terjadinya kanker hati. Meskipun itu kita tahu bahwa untuk menjadi kanker hati itu dari terinfeksi sampai menjadi kanker itu butuh waktu bertahun-tahun. Tapi kan kita harus bisa mencegahnya terlebih dahulu seperti itu. Jadi imunisasi ini sangat penting, yang biasanya ada di imunisasi dasar yang ada di puskesmas seperti itu. Dan yang kedua bisa dilakukan imunisasi HPV yang untuk mencegah terjadinya kanker serviks. Nah, di mana ini biasanya dilakukan pada perempuan-perempuan yang akan menikah seperti itu. Setelah itu yang kelima adalah lakukan seks yang aman dan tidak melakukan seks bebas untuk menghindari terjadinya kanker serviks pada wanita. Dan yang keenam, mengurangi atau stop merokok seperti itu. Dan yang ketujuh, nah kunjungi tenaga medis jika mempunyai keluhan. Nah, saya contohkan yang paling simpel yang ada di sehari-hari. Biasa ini pada tumor payudara. Pada tumor payudara itu biasanya terjadi banyak di wanita Indonesia ya. Nah, bagaimana caranya kita mendeteksi tumor payudara secara dini? Seperti itu. Jadi pertama kita harus melakukan sarari setiap bulannya. Apa itu, Dok? Sarari itu pemeriksaan payudara sendiri. Seperti itu. Nah, ini bisa dilakukan oleh setiap individu, Mbak. Jadi tidak harus tenaga kesehatan yang melakukannya. Jadi bisa teman-teman nanti untuk searching di Google bagaimana cara untuk melakukan sarari atau sadari ini. Nah, dilakukannya kapan, dokter? Dilakukannya itu 1 bulan sekali. 1 bulan sekali setelah menstruasi. Biasanya seperti itu. Kenapa kok setelah menstruasi? Karena biasanya sebelum menstruasi itu ini normal tubuh kita ya Mbak ya. Normal tubuh seorang wanita tuh sebelum menstruasi biasanya akan terasa nyeri dan kencang di daerah payudara. Sehingga jika pemeriksaan sarari itu dilakukan sebelum menstruasi, maka hasilnya itu tidak maksimal seperti itu. Jadi biasa dilakukannya itu seminggu setelah menstruasi. Nah, biasanya buat teman-teman di luar sana kalau misalnya melakukan sarari dan ternyata menemukan adanya benjolan di salah satu payudara, jangan panik dulu. Pertama yang harus dilakukan adalah jangan panik. Kita evaluasi dulu benjolannya, sebesar apakah,
apakah berbatas tegas, apakah bisa digerakkan, seperti itu. Setelah kita mengerti kayak ciri-ciri benjolan seperti apa, ditulis nggak apa-apa. Ditulis di buku diary gitu mungkin ya Mbak ya. Mungkin malu dengan yang lainnya kalau misalnya tahu, itu nggak apa-apa ditulis di buku diary. Bulan berikutnya setelah menstruasi kita harus mengecek lagi benjolannya itu apakah bertambah besar ataukah ukurannya hanya segitu saja. Seperti itu. Nah, jika ternyata ukurannya bertambah besar, kita evaluasi ini sebesar apa. Apakah dari sebesar kelereng hanya bertambah besar sedikit, ataukah dari sebesar kelereng langsung besar sebesar bola pingpong, seperti itu. Nah, kita evaluasi juga ini bisa digerakkan atau tidak, seperti itu. Tapi kalau misalnya ternyata tidak bisa digerakkan, nah disitulah warning kepada teman-teman sekalian untuk memeriksakan dirinya ke dokter spesialis, seperti itu. Karena baik itu tumor maupun kanker, jika deteksi dininya dilakukan jika deteksinya dilakukan lebih awal dan juga jika dilakukan pengobatannya lebih awal, maka hasil atau prognosisnya itu akan baik. Betul. Jadi kalaupun terjadi benjolan semacam itu, ketika bertambah masanya dari bulan ke bulan, ketika sudah tidak bergerak ya, apa istilahnya dari dok? Ya, tidak keras, terfiksasi, jadi dia tidak bisa digerakkan sama sekali. Wajib kita langsung mendatangi dokter spesialis. Nah, kalau dia bisa berjalan-jalan dok? Kalau misalnya bisa bergerak dan dia tidak bertambah, kita bisa aman dulu nih. Gitu. Oh, ini mungkin ke tumor jinak. Tapi kalau misalnya di hati kita agak bimbang, langsung ke dokter spesialis untuk dilakukan USG tidak apa-apa. Seperti itu. Oke. Jadi ini sebenarnya bukan hanya untuk kaum wanita aja ya. Sebenarnya yang kita bahas ini juga secara menyeluruh tentang kanker gitu. Dan Insan Madani dimanapun kamu berada nih ya, tepat sekali kalaupun kamu merasa ada gejala-gejala ataupun tanda-tanda yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Alfi. Kalaupun kamu masih ingin bertanya seputar kanker ini, bisa saja melalui dua layanan di Radio On Air 0353891788 atau juga bisa melalui radio SMS di 089690 057548. Nah dokter tadi disampaikan bahwa sebenarnya kanker itu bisa disebabkan karena genetik. Berarti di dalam setiap tubuh manusia itu berpotensi atau memang sudah ada di dalam dirinya itu sel kanker yang istilahnya mungkin masih tidur atau masih dalam batas aman atau bagaimana dokter? Ya, kalau misalnya sel kanker itu di seluruh tubuh manusia ada. Ada. Jadi setiap manusia mempunyai potensi untuk terjadinya kanker sebenarnya. Tetapi kita lihat lagi pencetusnya yang mengaktifkan sel ini apa? Seperti itu. Nah, apakah itu dari pola hidup kita yang kurang sehat, atau dari bisa juga dengan konsumsi rokok yang berlebih, seperti itu, atau mungkin dari perilaku misalnya seperti seks bebas, itu juga bisa. Tapi berbeda jika kanker ini terkena dari infeksi virus ya Mbak ya. Nah, itu kan karena ada pencetusnya yaitu virus gitu. Tapi kalau misalnya ternyata aman, tidak dicetuskan oleh sebuah virus, nah berarti itu adanya mutasi dari sel-sel kankernya itu sendiri yang bisa membuat dia aktif seperti itu. Berarti kan disebabkan karena hal-hal tadi itu ya, awalnya tidak aktif ketika kita mungkin suka merokok, suka makanan yang sering dibakar, gosong-gosong, itu sehingga selnya itu bangun atau ibaratnya mulai berkembang gitu, mulai aktif gitu, kayak disenggol terus dia langsung bangun gitu ya, karena memang dalam setiap diri manusia itu sudah ada potensinya sebenarnya sudah ada, cuman dia lebih tinggi pada yang sudah mempunyai riwayat kanker sebelumnya, misalnya pada kakeknya, pada neneknya, jadi selnya itu lebih sensitif ketika langsung disenggol dia langsung bangun seperti itu. Dan untuk infeksi virus yang bisa menyebabkan terjadinya kanker tadi lebih banyak disebabkan karena hubungan seks berisiko yang bisa menyebabkan tadi hepatitis B, C dan juga HPV juga ya. Oke, ternyata nih ya kita memang harus hati-hati karena namanya virus yang biasanya kita tahu kan virus itu ada di mana-mana gitu ya.
Ini kalau tidak melalui senggolan itu tadi nggak bisa dok ya. Iya. Oke, juga karena paparan sinar UVA dan B. Iya. Itu menjadi salah satu faktor resiko pada kanker kulit, Mbak. Jadi ada beberapa kanker kulit itu yang dia karena adanya paparan sinar UVA dan UVB akhirnya terjadi istilahnya kayak mutasi genetik di situ. Nah, biasanya itu pada lukanya itu biasanya pada daerah yang sering terkena matahari. Lukanya biasanya tidak sembuh-sembuh dan semakin melebar. Biasanya seperti itu. Nah, ini saya sarankan jika mempunyai gejala yang seperti itu, monggo langsung diperiksakan ke dokter spesialis bedah. Oke. Nah, dari tadi yang seperti disampaikan, kalau kita makan makanan yang mengandung zat karsinogenik, apakah itu bisa dideteksi mungkin berapa lama kita mengkonsumsi atau berapa banyak sehingga munculnya sel kanker yang bisa berkembang gitu dok? Kalau misalnya dari beberapa literatur yang saya baca itu tidak ada patokan pastinya, Mbak. Oh gitu ya? Ya, tergantung dari diri kita masing-masing. Gitu. Ya, karena kan respon tubuh seseorang itu berbeda-beda. Seperti itu, karena ada beberapa jurnal yang bilang harus terpapar lama seperti itu baru bisa menyebabkan suatu kanker. Ada yang dia hanya sebentar saja, seperti itu ada juga. Jadi tergantung dari respon tubuh masing-masing dan juga dari genetiknya. Oke, jadi kalaupun faktor resiko yang memudahkan seseorang terkena sel kanker tadi, terkena kanker tadi ya tergantung ya dok ya. Ya, semuanya tidak bisa dijudge langsung ini pasti orang-orang tua atau usia segini sampai segini, tidak ya dok ya? Tidak, biasanya Mbak. Jadi tergantung pencetusnya itu tadi ya. Juga. Ya kalau misalnya merokok, kalau rokok ya kita tahu kalau misalnya sudah perokok lama dan merokok pasif itu pasti ya pada usia tua biasanya Mbak. Kalau baru ya, baru terasa 50 tahun, muda-mudanya dia bergaya. Iya benar. Oke. Nah, yang aku tahu nih macam jenis kanker tuh banyak banget dok ya. Itu apakah semuanya murni karena disebabkan ini ya dok ya? Bukan murni, bukan semuanya karena ini, tapi paling banyak disebabkan oleh ini. Seperti itu. Jadi bisa karena penyebab lain bisa gitu, atau karena ada mutasi gen juga dalam tubuhnya itu juga bisa. Oke, kan yang paling sering didengar orang itu kanker payudara kayak gitu. Nah, yang paling langka dok? Kanker paling langka. Ya mungkin masyarakat Bojonegoro jarang terkena yang namanya kanker ini. Kalau misalnya pengalaman saya di Aisyah ya Mbak ya, itu saya baru satu mendapatkan kanker otak. Oh gitu. Ya, kanker otak itu datangnya juga sebenarnya sudah istilahnya ternyata beliau itu sudah menderita itu 4 tahun yang lalu. Tapi dari pihak keluarga ternyata merasa ini mungkin karena beliau sudah tua. Seperti itu. Jadi ada perubahan perilaku, terus adanya kebutaan, terus tiba-tiba selalu merasa pusing, seperti itu. Jadi itu kadang beberapa orang kan mikirnya, oh sudah tua ya memang penyakitnya seperti itu. Tapi ternyata ketika sudah istilahnya kayak adanya penurunan kesadaran seperti itu, nah barulah dibawa ke rumah sakit. Kita di rumah sakit kita periksa, kita lakukan CT scan, oh ternyata ada kanker otak. Oke. Yang masih menjadi penasaran tuh ketika dokter mendiagnosa ini di stadium awal, stadium ya kayak gitu tuh. Itu ada masa-masanya gitu dok ya? Itu istilahnya ada pemeriksaan berikutnya Mbak. Gitu. Jadi biasanya kalau misalnya pada payudara itu kita biasanya lihat juga dia itu sudah berapa lama. Yang pertama, terus apakah sudah menyebar atau belum? Menyebar itu istilahnya kayak kalau payudara biasanya dia akan ada limfadenopati atau misalnya ada pembesaran jaringan limfanya di sini. Nah itu biasanya udah masuk stadium berapa itu ada. Terus apakah ternyata dia punya kanker payudara dan ada kanker serviks juga, seperti itu. Jadi itu apakah ini yang dari kanker serviks menyebar ke payudara ataukah yang dari payudara menyebar ke serviks? Itu kan kita harus tanya dulu. Ini yang duluan terkena yang mana, seperti itu. Atau misalnya pada kanker payudara yang paling dekat dengan payudara kan berarti paru. Ada kanker paru itu juga bisa. Jadi istilahnya kayak
ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan dan tahapan pemeriksaan juga yang harus dilakukan untuk mengecek sebenarnya kanker ini tuh sudah sampai mana. Oh gitu. Oke. Ngomong-ngomong nih dok, sel kanker tuh sebenarnya bisa hilang dengan sendirinya atau nggak bisa dok? Kita berbicara kanker ya mbak ya, berarti tumor ganas ya. Kalau misalnya, jadi istilahnya sel kanker itu kan dia aktif dan dia itu membuat kayak kerajaannya dia sendiri di dalam tubuh dengan cara dia mengambil semua nutrisi yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kalau misalnya kalau ketika orang itu sudah didiagnosis kanker, itu kemungkinan besar untuk hilangnya itu dengan kemoterapi. Tapi jika dengan sendirinya, itu saya tidak pernah menemukan kasus seperti itu. Jadi biasanya hilangnya itu karena operasi, karena itu sel kankernya diambil, setelah itu pasien melakukan kemoterapi untuk menghilangkan yang ada di sekitar-sekitarnya. Karena kanker itu kayak istilahnya pohon beringin, dia itu punya kayak akar-akar yang menyebar. Makanya itu ketika kanker ganas dia tidak bisa digerakkan karena sudah mancep. Seperti itu. Dan itulah kenapa kanker ganas itu bisa menyebar ke organ yang lain ya. Jadi dia bisa istilahnya kayak menyebar lewat pembuluh darah, bisa menyebar lewat pembuluh limfe seperti itu. Jadi dia bisa menyebar. Nah, sedangkan kalau yang jinak sendiri, makanya itu dia bisa kayak digerak-gerakkan karena dia mempunyai kapsul. Dia punya kayak penutup gitu. Jadi kayak dia istilahnya disenggol, terus dia bikin kerajaan sendiri. Ya udah, aku di sini aja, aku nggak mau ganggu kamu. Istilahnya seperti itu. Aku udah membuat kerajaanku sendiri. Aku nggak mau ganggu kamu. Tapi kalau misalnya tumor ganas atau kanker, dia bikin kerajaannya dia sendiri dan dia, aku butuh asupannya, aku minta aja deh dari kamu, seperti itu. Nebeng dia ya. Seperti parasit lah ya. Oke. Dokter, lalu bagaimana caranya supaya sel kanker itu tidak berkembang kalaupun kita sudah terkena kanker? Yaitu selain kemoterapi mungkin ada pengobatan lain? Kalau selain itu enggak ada mbak. Jadi gitu ya? Harus dilakukan kemo ataupun radioterapi. Dan itu seumur hidup setelah terkena kanker? Belum tentu. Kita lihat dulu dari stagingnya, dari grade-nya kankernya itu juga sudah masuk berapa, apakah dia baru awal. Makanya saya bilang tadi, kanker ganas itu kalau misalnya kita temukan lebih awal dan langsung kita obati lebih awal, itu prognosisnya atau kedepannya akan membaik. Ya. Karena kan istilahnya dia menyebarnya belum terlalu banyak tuh, hanya di daerah situ aja. Ya kemungkinan kemoterapi atau radioterapinya mungkin 1, 2, atau 3 kali seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah bertahun-tahun, contoh misalnya seperti tumor paru, ketahuannya itu ketika dia sudah besar banget di parunya, usianya sudah 60, udah kurus banget karena semua makanannya udah diresap oleh tumor ganasnya ini. Nah itu kadang dokter itu akan berpikir kayak, ini kalau saya kemoterapi pasiennya kuat tidak? Sepertinya biasanya seperti itu. Nah kadang-kadang dengan orang, kita bilangnya paliatif ya, istilahnya kayak sudah di end stage, sudah istilahnya derajatnya itu udah paling akhir gitu. Itu biasanya kita hanya memperbaiki kualitas hidupnya saja, seperti itu. Jadi istilahnya tidak semua kanker itu harus kemoterapi, tidak. Jadi ada beberapa yang butuh di kemoterapi, tapi kalau misalnya ternyata dengan kemoterapi itu kayak bisa mengurangi kualitas hidup pasien, biasanya dokter akan mempertimbangkan hal seperti itu. Karena orang yang biasanya sudah terkena kanker gitu ya, rasanya hidup tinggal beberapa saat lagi. Tergantung sebenarnya, makanya itu kadang kan kita tidak boleh negatif tinggi. Aduh gimana nih gitu, makanya di sini kita memberikan edukasi, jangan panik dulu, jangan takut, periksakan ke dokter. Nah nanti dari dokter kan akan melihat, oh ini ternyata stage-nya masih awal, pengobatannya bisa ini, seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah stage akhir, itu biasanya yang sudah diderita udah lama banget mbak, seperti itu. Karena memang munculnya kanker sendiri itu juga tidak ujuk-ujuk ya dok ya. Ada faktor pemicu, terus kemudian waktu selang berlanjutnya si pemicu itu gitu dok ya. Kalau continue di terus-menerus ya akan semakin cepat sel kankernya untuk berkembang. Oke, kalaupun tadi disampaikan juga
kita harus makan makanan yang seimbang dan bergizi. Nah, kalau bicara masalah makanan nih dok, makanan apa sih sebenarnya yang bisa mencegah terjadinya kanker? Sebenarnya kalau terjadinya kanker itu bisa dicegah dengan yang mengandung flavonoid. Flavonoid itu istilahnya kayak antioksidan yang bagus untuk tubuh kita. Seperti itu. Soalnya kan istilahnya kayak pada beberapa kanker kan karena asupan rokok juga bisa, alkohol yang berlebih juga bisa. Akhirnya saya banyak zat-zat kimia yang masuk ke dalam tubuh kita, akhirnya kita butuh antioksidan dari luar seperti itu. Nah, biasanya itu yang bagus itu kunyit, itu bagus mbak, flavonoidnya juga tinggi. Terus habis itu jeruk, apa itu? Jeruk nipis itu flavonoidnya juga tinggi. Jadi istilahnya kayak makanlah buah-buahan yang mengandung flavonoid tinggi. Ya seperti biasanya itu ada pada jeruk juga, pokoknya bagian jeruk-jeruk itu mau jeruk lemon, mau jeruk nipis, ataupun juga jeruk yang manis itu flavonoidnya tinggi. Setelah itu yang saya tahu itu flavonoid kunyit itu juga tinggi dan tadi saya jelaskan. Mungkin makanan ataupun buah yang berwarna oranye. Berwarna oranye favoritnya tinggi. Labu. Oke, kalaupun tadi makanan yang mencegah dok ya, seperti itu mengandung flavonoid. Bagaimana dengan makanan? Apakah ada jenis-jenis makanan tertentu yang bisa membunuh adanya sel kanker? Iya. Sebenarnya itu enggak ada sih. Oh, enggak ada ya? Enggak ada. Kalau selama ini saya lihat kayak jurnal-jurnal tuh enggak ada, belum pernah saya baca yang seperti itu. Mungkin nanti dari teman-teman mungkin ada yang membaca. Kalau saya lihat itu dari makanan yang membunuh sel kanker itu tidak ada, karena yang sel kanker itu pengobatannya salah satunya dengan cara diambil atau kita matikan kayak jaringan-jaringannya itu dengan radioterapi atau kemoterapi seperti itu. Jadi radioterapi ataupun kemoterapi itu membunuh induknya gitu dok ya? Bukan, induknya itu kita ambil dulu, kita operasi. Kita ambil. Nah nanti kan kayak ada jaringan sekitarnya itu, iya. Itu kalau misalnya tidak di radioterapi atau kemoterapi dia akan menjalar dan akan menjadi tumor yang baru lagi seperti itu. Iya, jangan menyisakan sisa-sisa itu ya dok ya. Oke. Aku juga pernah sih dulu dikasih tahu, jangan makan ini bisa menyebabkan kanker. Nah, apakah ada buah-buahan atau mungkin makanan selain tadi yang mengandung zat karsino ini, mungkin ada buah-buah tertentu yang mungkin bisa disebutkan jenisnya apa gitu yang bisa menyebabkan atau membuat seseorang itu terkena kanker. Kalau misalnya buah-buahan tidak ada ya mbak ya. Kalau buah-buahan semuanya murni itu bagus untuk tubuh kita ya. Tapi kalau misalnya mungkin fenomena sekarang ya fast food. Nah fast food itu kalau dari jurnal luar negeri itu kan biasanya banyak makan fast food. Habis itu juga istilahnya kayak dalam fast food itu kan ayamnya kita nggak ngerti ya ternaknya bagaimana, seperti itu. Otomatis juga istilahnya ada suntikan-suntikan hormon atau bagaimana gitu kita juga nggak ngerti. Nah biasanya dengan makannya fast food, biasanya anak-anak dengan yang suka makan fast food ini berat badan jika tidak diimbangi dengan olahraga, berat badannya ini juga akan bertambah, jadi obes. Jadi kita kembali lagi pada tadi, kalau misalnya perempuan itu obes, nah itu kan bisa menyebabkan estrogen dan progesteron itu istilahnya kayak menyimpan dirinya dia di sel lemaknya itu. Nah akhirnya untuk terjadinya kanker payudara itu juga tinggi seperti itu. Dan juga kayak makanan-makanan yang dengan beberapa literatur itu saya baca, makanan-makanan dengan MSG itu juga bisa. Dan juga kayak pewarna ataupun pemanis buatan yang dia sering banget konsumsi itu juga bisa. Tapi ya kita kembali lagi pada kadang ada beberapa pasien yang saya juga makan sama dokter, tapi kok tidak seperti dia, seperti itu. Karena kita lihat dulu dari respon tubuh masing-masing pasien kan berbeda-beda yang pertama. Terus yang kedua itu kita lihat lagi juga dari genetiknya dia. Ketika dia bilang istilahnya kayak, tapi kayak nenek saya nggak ada dok, ibu saya nggak ada, tapi kan kita nggak tahu buyut-buyut ke atasnya itu ada atau tidak, seperti itu. Jadi kita lihat sebenarnya
Kalau dari kesimpulan saya itu kanker ini banyak sekali penyebabnya ya karena genetik atau dari respon tubuh, yaitu mutasi gen orang itu berbeda-beda seperti itu. Oke. Jadi kalaupun kita mengetahui seseorang itu terkena kanker atau diri kita khawatir terkena kanker nantinya, atau sel kanker yang ada di dalam tubuh kita menjadi semakin menyebar atau bangun itu tadi dok yang berkembang, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Alfi, ada banyak sekali yang harus dicegah atau tindakan-tindakan yang bisa mencegah berkembangnya sel kanker itu tadi. Nah, apabila seseorang yang sudah terkena kanker dok, untuk aktivitas sehari-hari apakah dibatasi atau memang hanya boleh olahraga-olahraga tertentu saja? Sebenarnya tergantung kankernya itu di mana dulu ya Pak. Tapi kalau misalnya kankernya itu kayak di daerah usus besar, berarti kan dia harus mengolah bagaimana dia makannya. Seperti itu. Soalnya kan kita lihat dulu tempatnya ini di mana. Gitu. Atau misalnya kanker serviks, biasanya pasien-pasien dengan kanker serviks itu dia tidak menyadari bahwa dia terkena kanker. Biasanya seperti itu. Jadi kadang kondisi datang ke dokter itu dengan sudah anemis, sudah lemas, sudah perdarahan yang banyak. Jadi terkadang ya hanya tergantung istilahnya kayak kankernya itu di mana dan penanganannya kita seperti apa, nanti tergantung dari pasien yang datang ke dokter seperti itu. Tapi kalau misalnya kayak kanker serviks yang udah stadium akhir seperti itu, ya kita hanya mengatakan pada pasien bahwa ya sudah istirahat mawon gitu, jangan terlalu banyak bergerak gitu. Karena sel kanker itu pun kalau misalnya istilahnya kena goresan sedikit dia kan langsung berdarah gitu. Jadi perdarahan yang banyak itu bisa menyebabkan beberapa pasien itu istilahnya kayak dalam kondisi anemis, jadi tidak bisa melakukan kegiatan yang sangat berat seperti itu. Oke, jadi infeksi virus HPV yang menyebabkan kanker serviks itu berarti hanya disebabkan karena hubungan tadi dok ya, hubungan seks berisiko itu tadi ya. Lain itu tidak ada? Lainnya itu tidak ada, hanya karena hubungan seks bebas saja. Oh gitu, dan itu berlangsung berapa lama dok? Biasanya jendelanya dari beberapa literatur itu 10 tahun mbak. 10 tahun? Biasanya seperti itu. Ketika ada orang datang ke kita dengan kanker serviks, berarti kita flashback ke 10 tahun belakang. Seperti itu. Sering bergonta-ganti pasangan? Sering bergonta-ganti pasangan. Karena kalau cuma satu kan nggak mungkin nih, gitu. Karena itu kan virus. Oke, kayak gitu. Betul-betul. Nah, bagaimana dengan si pembawa itu dok? Berarti si pembawa kan dari pihak laki-laki ya? Iya dari pihak. Iya. Si pembawa dari pihak laki-laki betul? Iya biasanya seperti karena gitu. Kalau HPV di laki-laki itu tidak, istilahnya kayak tidak menimbulkan gejala sih mbak. Gejalanya itu hanya pada perempuan. Oh begitu. Makanya itu beberapa kan kalau misalnya seks bebas kan kita bergonta-ganti pasangan, kita nggak ngerti nih dia udah jajan kemana aja kayak gitu. Jadi kita nggak paham dia dari manapun dan dia menularkan ke siapapun, dia juga nggak paham. Oke. Atau bisa jadi seperti ini dok, pertanyaan saya, ketika seorang laki-laki itu melakukan hubungan seks bebas ya, ketika dengan wanita A, dia sudah terkena si wanita A, kemudian si laki-laki ini berhubungan dengan wanita A, dia berhubungan dengan wanita B, berarti dia bisa berpotensi menularkan juga untuk virusnya. Untuk virusnya. Tapi si wanita A ini sudah ada sudah virus. Ada. Bisa mbak sebenarnya. Gitu ya. Iya. Jadi si pembawa ini si laki-laki ini, karena kan dia bergonta-ganti seperti itu. Nah biasanya kalau pada laki-laki ini kemungkinan kalau misalnya si wanitanya ini kan karena dia mungkin sudah jajan di banyak, kadang itu bukan hanya kanker serviks, HIV pun juga bisa ada. Jadi kalau wanitanya terkena kanker serviks, laki-lakinya mungkin bisa terkena HIV, hal seperti itu. Jadi istilahnya kayak karena sudah dari berbagai banyak tempat dan dia nggak tahu tempat itu steril atau bagus atau tidak, banyak penyakitnya atau tidak. Nah jadi ya seperti itu bisa menyebar kemana. Oke, satu pertanyaan terakhir dok. Bagaimana dengan remaja yang sudah melakukan hubungan suami istri di luar usianya, dalam artian dia masih muda banget, apakah berpotensi terkena kanker serviks? Kita tidak berbicara 1 atau 2 tahun ke depan ya, tapi kita berbicara 10 tahun ke depan. Jika dia masih melakukan hal yang sama seperti itu dalam jangka waktu istilahnya kayak 8 tahun atau misalnya 5 tahun gitu,
itu menjadi faktor resiko yang paling tinggi. Tapi asalkan bergonta-ganti tadi, bergonta-ganti dan tanpa memakai kondom. Biasanya seperti itu. Karena kalau misalnya nggak memakai kondom kan kita langsung kontak itu berarti. Nah seperti itu. Jadi ya kita lihat 10 tahun atau 15 tahun ke depannya seperti itu. Oke, insan madani ya biasanya yang suka-suka bahagia-bahagia di awal belum tentu nanti di akhir akan mendapatkan kebahagiaan ya. Kalaupun dengan cara yang salah gitu tadi. Jadi bentengi diri Anda, diri kamu insan madani untuk bisa hidup sehat, berperilaku sehat pula, supaya nanti ke depan kualitas hidup kita juga akan semakin bagus ya. Siapa sih yang nggak pingin hidup sehat seterusnya, bisa menikmati kebahagiaan dengan anak cucu ya. Kalaupun nanti di suatu saat ke depan kita mendapatkan ketidaksakitan itu kan rasanya juga ini nih buah dari 10 tahun yang lalu. Oke, dokter, silakan kita closing statement sebelum kita akhiri bincang kita di kesempatan sore hari ini. Pesan-pesan yang sangat bermanfaat untuk insan muda madani, silahkan. Buat teman-teman di luar sana, kalau misalnya ada sesuatu yang berubah dari tubuhnya, atau misalnya ada sesuatu yang mungkin dikeluhkan, tidak istilahnya kayak sebenarnya aku tidak pernah mengeluhkan ini kok tiba-tiba ada seperti itu, dan ternyata seperti yang sudah saya katakan tadi, paling banyak itu biasanya pada dengan kanker payudara. Monggo silakan dilakukan sarari atau sadari, dan juga jika ada seperti yang saya jelaskan tadi, kita melakukan deteksi dini dan pengobatannya juga lebih cepat, maka hasilnya akan lebih bagus. Dan kalau misalnya ada sesuatu, ada benjolan entah itu di mana, jangan takut untuk periksa ke dokter. Seperti itu Mbak, terbuka saja kepada kami tenaga kesehatan. Karena kalau misalnya pasien tidak terbuka, kita juga bingung kayak ini sebenarnya mengarah kemana, gimana ini cerita awalnya, seperti itu. Kan malu dong. Dan kalau malu ya nggak dapat pengobatan ya. Cari dokter yang cewek, misalnya perempuan. Malu, dokternya sekarang yang jaga cowok, ya sudah aku nanti cari yang cewek, seperti itu nggak apa-apa. Tapi sebenarnya demi kesehatan dalam Islam kan tidak apa-apa Mbak. Oke, terima kasih Dr. Alfi. Perjumpaan kita untuk hari ini sangat luar biasa gitu ya. Semoga insan madani yang ada di rumah dan yang lagi stay tune bersama kita menjadi tercerahkan gitu, bahwa sebenarnya nggak perlu deh terlalu heboh ya, terlalu hebring, tapi tetap waspada. Gitu. Kalaupun kita tidak pernah melakukan hal-hal yang di luar batas ya santai aja dulu gitu ya, walaupun tetap harus ada itu tadi ya, kewaspadaan lebih awal. Oke, kebersamaan kita untuk hari ini usai sudah. Terima kasih untuk semuanya saja. Ketemu lagi esok di waktu dan bulan yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spirit madani.